Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Walaupun dalam keadaan yang sekarang ini, yang sedang dalam keadaan pandemik ini, saya harap kalian dapat menjaga kesehatan kalian. Ingat, patuhi protokol kesehatan saat keluar ke rumah. Supaya apa? Supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, perkenalkanlah, saya Gilang Nur Setiawan dengan NIM 41014181136. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai materi turunan. Materi turunan ini merupakan mata pelajaran matematika untuk SMA kelas 11 semester 2. Nah, kita akan memasuki materi. Nah, di sini terdapat kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini terdapat 4. Untuk itu silahkan dibaca sendiri ya. Untuk next, tujuan pembelajaran di sini ada 8. Nah, untuk selanjutnya yaitu peta konsep. Untuk turunan fungsi ini atau materi turunan fungsi ini memiliki 2 materi prasyarat. Yang pertama adalah fungsi dan limit fungsi. Nah, kemudian turunan fungsi tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama turunan fungsi, turunan stasioner, dan turunan naik. Nah, di bagian turunan stasioner dibagi menjadi 3 bagian, titik maksimum, titik belok, dan titik minimum. Nah, dalam hal ini titik fungsi, titik maksimum, titik belok, titik minimum, dan turunan naik itu menuju kepada satu hal, yaitu grafik fungsi. Jadi, setiap hal ini terdapat grafik atau sebuah gambar grafik fungsi. Nah, selanjutnya masuk ke materi pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu menemukan konsep turunan fungsi, yang kedua turunan aljabar, dan yang ketiga aplikasi turunan. Nah, untuk yang pertama menemukan konsep turunan fungsi. Kita akan memasuki materi menemukan konsep garis tekan dan tangent. Coba kamu amati dan cermati berbagai masalah nyata yang diajukan bermanfaat sebagai sumber abstraksi kita. Ingat ya, abstraksi. Jadi kita berimajinasi. Nah, dalam hal ini, dalam menemukan konsep dan hubungan antara garis tekan atau tali busur dan garis singgung. Kemudian kita diberikan contoh, yaitu seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan bukit es. Dia meluncur turun, jadi awal-awal dia turun, kemudian naik, mengikuti lekukan permukaan es, sehingga di suatu saat dia melayang ke udara dan turun kembali ke permukaan. Nah, perhatikan gambar di samping. Jadi, itu contohnya. Di sini kita bisa menyingkap permasalahan tersebut. Permasalahannya secara analitik. Misalkan bahwa bukit es diasumsikan sebagai kurva, pemain ski diasumsikan sebuah garis yang tegak lurus ke papan ski, serta ski adalah sebuah garis lurus lainnya. Dapatkah kamu tunjukkan hubungan kedua garis tersebut? Nah, penyelesaian. Nah, perhatikan gambar di samping ya teman-teman, biar lebih jelas nanti. Posisi tegak pemain terhadap papan ski adalah sebuah garis yang disebut garis normal. Papan ski yang menyinggung permukaan bukit es di saat melayang ke udara adalah sebuah garis yang menyinggung kurva disebut garis singgung. Jadi garis singgung tegak lurus dengan garis normal. Misalkan pemain ski bergerak dari titik I X2, Y2 dan melayang ke udara pada titik P X1, Y1. Jadi awalannya itu di bawah
X, Q, X2, Y2, dan di atas melayang di titik P, X1, Y1. Sehingga ia bergerak dari titik Q mendekati titik P. Semua garis yang menghubungkan titik Q dan titik P disebut tali busur atau garis sekan dengan gradien M sekan sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Ingat konsep garis lurus. Kemudian, coba kamu amati proses matematis berikut. Misalkan X2 sama dengan X1 ditambah delta X, dan Y2 sama dengan Y1 ditambah delta Y. Jika delta X semakin kecil, maka Q akan bergerak mendekati P. Nah, jika Y sama dengan Fx, maka gradien garis sekan PQ adalah MPQ F Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, di sini X2-nya diganti menjadi X1 plus delta T yang sudah dijelaskan pada bagian atasnya. Yang menjadi Fx1 ditambah delta X dikurangi Fx1 dibagi X1 ditambah delta X dikurangi X1. Nah, di sini kita masih bisa menyederhanakannya lagi ya. Jadinya Fx1 ditambah delta X dikurangi Fx1 dibagi delta X. Itu yang dibagi pembaginya X1 bisa dikurangi dengan X1. Jadi untuk pembaginya jadi delta X saja. Nah, kemudian dari hal tersebut kita dapatkan dua definisi. Definisi pertama yaitu definisi 7.1, yaitu misalkan misalkan fungsi f ke f adalah fungsi kontinu di titik Px1, Y1 dan X dan Q X1 ditambah delta X, Y1 ditambah delta Y. Pada kurva F, garis sekan menghubungkan titik P dan Q dengan gradien M sekan sama dengan Fx1 ditambah delta X dikurangi Fx1 dibagi delta X. Nah, hal ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk definisi 7.2, misalkan f adalah fungsi kontinu bernilai real dan titik Px1 Y1 pada kurva F, gradien garis singgung di titik Px1 Y1 adalah limit gradien garis sekan di titik Px1 Y1. Ditulis dengan MGS. GS itu sebagai garis sekan ya teman-teman. MGS sama dengan limit delta X mendekati 0 untuk M sekan sama dengan limit delta X mendekati 0 untuk Fx1 delta X kurangi Fx1 dibagi delta X jika limitnya ada. Nah, kemudian untuk memahami lebih lanjut, tadi saya beri contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan persamaan garis singgung di titik absis X2 pada kurva Fx sama dengan X2. Nah, jawaban misalkan X1 sama dengan 2 dan Y1 sama dengan 2 pangkat 2 kuadrat sama dengan 4. Sehingga titik singgung di titik P yaitu 2,4. Nah, gradien garis singgung adalah M, yaitu M sama dengan limit delta X mendekati 0 untuk Fx1 delta X kurangi Fx1 dibagi delta X. Nah, di sini kita masukkan nilai-nilainya. MPGS itu gradien persamaan garis singgung.
Jadi PGS itu persamaan garis singgung. Oke, jadi teman-teman jangan sampai bingung, ini tuh PGS atau apa, ini apa, jangan bingung ya. Nah, untuk MPGS sama dengan limit delta X mendekati 0 untuk F 2 ditambah delta X dikurangi F2 dibagi delta X. Nah, di sini X1-nya kita masukkan 2. Menjadi limit delta X mendekati 0 untuk 2 ditambah delta X kuadrat dan 2 kuadrat dibagi delta X. Nah, di sini ingat pada soal sebelumnya yaitu Fx sama dengan X kuadrat. Jadi, jika di dalamnya itu 2 plus delta X, maka 2 plus delta X itu dikuadratkan. Nah, kemudian lanjut untuk limit delta X mendekati 0 untuk 4 ditambah 4 delta X ditambah delta X kuadrat dikurangi 4 dibagi delta X. Nah, ini ada penulisan yang sedikit salah karena di repeat ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu limit delta X mendekati 0 untuk 4 delta X plus delta X kuadrat per delta X. Nah, kita bagi delta X masing-masing menjadi limit delta X mendekati 0 untuk 4 plus delta X. Nah, karena limit delta X mendekati 0, maka hasilnya menjadi 4. Nah, jadi persamaan garis singgungnya adalah Y min 4 sama dengan 4 dalam kurung X min 2 atau Y min 4X plus 4 sama dengan 0. Itu ada tipe ya teman-teman. Itu sama dengan 0. Next. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan persamaan garis singgung di titik dengan absis X sama dengan min 1 pada kurva Fx sama dengan X pangkat 4. Nah, caranya sama seperti tadi, yaitu kita misalkan terlebih dahulu. X1 sama dengan min 1 dan Y1 sama dengan min 1 pangkat 4 sama dengan 1. Sehingga titik singgungnya di titik P min 1, 1. Untuk rumusnya sebagai berikut. Nah, di sini MPGS-nya yaitu limit delta X mendekati 0 untuk F min 1 tambah delta X dikurangi F min 1 dibagi delta X. Nah, kemudian limit delta X mendekati 0 min 1 tambah delta X dipangkatkan 4 dikurangi dalam kurung min 1 pangkat 4 dibagi delta X. Nah, untuk hasilnya seperti rentetan di bawah ini. Kemudian kita lanjut ke MPGS limit delta X mendekati 0, 4X plus delta X. Nah, dikarenakan limit delta X mendekati 0, maka MPGS yaitu sama dengan min 4. Jadi, persamaan garis singgungnya adalah Y min 1 sama dengan min 4 dalam kurung X min dalam kurung min 1 atau Y ditambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Itu ada tipe lagi. Maaf, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke turunan sebagai limit fungsi. Nah, setelah kita kaji konsep garis sekan dan garis normal dan garis singgung, maka selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam konsep garis singgung untuk mendapatkan konsep turunan. Nah, coba kamu perhatikan dan amati kembali gambar di samping. Jika
X2 sama dengan X1 ditambah delta X dan Y2 sama dengan Y1 ditambah delta Y, maka titik Q bergerak mendekati titik P. Untuk delta X semakin kecil, sedemikian gradien garis singgung, ya banyak yang tipe, mohon maaf sebelumnya. Di titik P disebut turunan fungsi pada titik P. Ditulis sebagai M sekant sama dengan F aksen X1 limit delta X mendekati 0 untuk Fx1 tambah delta X kurangi Fx1 dibagi delta X. Kemudian jika F kontinu, maka titik P dapat berada di sepanjang kurva sehingga turunan suatu fungsi pada setiap X dalam daerah asal adalah F aksen X sama dengan limit delta X mendekati 0 untuk Fx ditambah delta X dikurangi Fx dibagi delta X. Nah, dari hal tersebut kita mendapatkan dua definisi lagi, yaitu definisi pertama yaitu 7.3. Misalkan fungsi S ke F untuk S subjek F dengan C dikurangi delta X dan X ditambah delta X subset S, fungsi F dapat diturunkan di titik C jika dan hanya jika limit delta X mendekati 0 untuk Fc tambah delta X kurangi Fc dibagi delta X. Nah, untuk definisi 7.4, misalkan fungsi S ke F dengan S subset F, fungsi F dapat diturunkan pada S jika dan hanya jika fungsi F dapat diturunkan di setiap titik C di S. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tentukan turunan fungsi Y sama dengan X kuadrat. Nah, jawabannya, jika Fx sama dengan X kuadrat, maka F aksen X sama dengan limit delta X mendekati 0 untuk Fx ditambah delta X min Fx dibagi delta X. Kemudian limit delta X mendekati 0, X ditambah delta X dikuadratkan, dan X kuadrat dibagi delta X dikali N faktorial dibagi F faktorial dalam kurung N min F faktorial. Nah, kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. X kuadrat, limit delta X mendekati 0 untuk X kuadrat ditambah 2X delta X ditambah delta X kuadrat min X kuadrat dibagi delta X. Kemudian limit delta X mendekati 0 untuk 2X dalam kurung 2X ditambah delta X dikalikan delta X dibagi delta X. Nah, delta X bisa dibagi delta X, didapat limit delta X mendekati 0 untuk 2X ditambah 2X, dikarenakan delta X mendekati 0, maka hasilnya 2X. Nah, kemudian lanjut ke definisi 7.5. Definisi 7.5 adalah misalkan fungsi f S ke F dengan S subset F dengan C min delta X, X tambah delta X subset S. Fungsi F memiliki turunan kanan pada titik C jika dan hanya jika limit delta X ke 0 pangkat plus atau 0 negatif, 0 positif untuk Fc plus delta X min Fc dibagi delta X jika ada. Nah, untuk fungsi F memiliki turunan kiri pada titik C jika dan hanya jika limit delta X mendekati 0 negatif untuk F C ditambah delta X min Fc dibagi delta X jika ada. Nah,
sebagai referensi ini lebih mudah jika turunan kanan itu bernilai positif dan turunan kiri itu bernilai negatif. Dalam hal ini kita dapat melihat limit delta x mendekati 0 tersebut. Jika 0 positif berarti limit turunan kanan. Jika negatif turunan kiri. Kemudian jika contoh soal sketsa grafik fungsi f(x) sama dengan absolut x dan coba amati dengan semua turunan fungsi tersebut pada titik O 0,0. Coba perhatikan gambar. Nah, untuk fungsi f(x) absolut x, gambarnya itu seperti itu. Nah, berdasarkan konsep turunan, maka f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 untuk f(x) ditambah delta x dikurangi f(x) dibagi delta x jika limitnya ada. Kemudian, jika x lebih dari sama dengan 0, maka f(x) sama dengan x sehingga f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 untuk f(x) plus delta x min f(x) dibagi delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 untuk x plus delta x min x dibagi delta x. Nah, hasilnya itu 1. Limit kanan ada. Kemudian, jika x kurang dari 0, maka f(x) sama dengan negatif x. Nah, sehingga f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 untuk f(x) plus delta x min f(x) dibagi delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 min dalam kurung x plus delta x dikurangi dalam kurung min x dibagi delta x. Nah, hasilnya itu sama dengan min 1. Limit kiri ada. Nah, coba kamu amati proses tersebut. Nilai limit kiri dan limit kanan itu tidak sama. Sehingga turunan fungsi f(x) sama dengan absolut x di titik x sama dengan 0 tidak ada. Atau fungsi tidak dapat diturunkan di x sama dengan 0. Nah, jadi gitu. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu turunan aljabar. Nah, turunan aljabar. Sebelum masuk ke dalam materi, mari kita kerjakan beberapa soal berikut. Kemudian kita simpulkan bagaimana tahapan pengerjaannya. Nah, untuk soal yang pertama, f(x) sama dengan x kuadrat. Nah, gimana nih teman-teman? Masih ingat nggak caranya? Nah, caranya kita buat sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 untuk f(x) ditambah delta x min f(x) dibagi delta x. Nah, hasilnya limit delta x mendekati 0 untuk x ditambah delta x dikuadratkan min x kuadrat dibagi delta x. Nah, hasilnya runtutannya sebagai berikut. Kemudian menjadi limit delta x mendekati 0 untuk 2x ditambah delta x dikarenakan limit delta x mendekati 0, maka hasilnya yaitu 2x. Jadi, jika fungsi f(x) sama dengan x kuadrat, maka turunannya itu 2x. Nah, ingat-ingat ya. f(x) sama dengan x kuadrat, turunannya yaitu f aksen x sama dengan 2x. Nah, kita lanjut ke contoh kedua, yaitu f(x) sama dengan x pangkat 4. Nah, kita masuk ke dalam rumus, yaitu f(x) aksen sama dengan limit delta x mendekati 0 untuk f(x) ditambah delta x min f(x) dibagi delta x. Kemudian nilainya dimasukkan. Limit delta x mendekati 0 untuk x ditambah delta x dipangkatkan 4 min delta x
pangkat 4 dibagi delta X. Hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk hasilnya yaitu 4X pangkat 3. Jadi, untuk Fx sama dengan X pangkat 4, turunannya yaitu F aksen X sama dengan 4 pangkat 3. Nah, dalam hal ini kita bisa menemukan nih, teman-teman. Dengan hal tersebut, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa jika Fx sama dengan X pangkat N, nah, N di sini bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Maka F aksen X sama dengan N X, N kali X dipangkat N min 1. Nah, jadi misalnya ada X pangkat 5, maka hasilnya itu 5X pangkat 4. Nah, jadi rumus cepatnya seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu menghitung banyak-banyak, kita langsung menggunakan rumus cepat. Nah, untuk selanjutnya, aturan 7.1. Nah, sebelumnya saya sebenarnya ingin kita melakukan ya semacam seperti ini, soal-soal, kemudian kita simpulkan, namun karena waktu juga, saya simpulkan untuk mempercepat. Nah, misalkan F, U, dan V adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan di interval I, A bilangan real dapat diturunkan, maka di sini ada 7 rumus. Nah, misalkan rumus yang pertama nih, Fx sama dengan A menjadi F aksen X sama dengan 0. Nah, A itu bilangan real ya. Misalnya 1, 2, dan seterusnya. Nah, kalau yang nomor 2 itu fungsinya Fx sama dengan Ax. Untuk turunan fungsinya F aksen X sama dengan A. Jadi kita masih sama seperti yang sebelumnya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, Fx, Ax, itu Ax pangkat N ya teman-teman. Jangan sampai bingung. Itu pangkat N. Nah, turunannya yaitu N dikali Ax pangkat N min 1. Nah, nomor 2 dan nomor 3 itu fungsinya masih ya hampir mirip pada teks sebelumnya. Nah, 4, 5, 6, dan 7. Itu adalah rumus untuk membantu kalian supaya cepat menghitung turunan fungsi. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh soal yang sedikit berbeda dengan aturan yang sudah ditetapkan, yaitu kerjakan soal berikut. Tentukan turunan Fx sama dengan 2x kuadrat min 3x dipangkatkan 4. Nah, gimana sih jawabannya? Jawabannya kita misalkan dulu Ux sama dengan 2x kuadrat min 3x. Sehingga didapatkan U aksen X turunannya yaitu 4x min 3. Nah, dengan demikian Fx 2x kuadrat min 3x dipangkatkan 4 menjadi Fx dalam kurung Ux dipangkatkan 4. Nah, turunannya yaitu sehingga F aksen X sama dengan 4Ux dipangkatkan 3 dikalikan U aksen X. Jadi, F aksen X sama dengan 4 dalam kurung 2x kuadrat min 3x dipangkatkan 3 dalam kurung 4x min 3. Nah, bisa kita jabarkan menjadi F aksen X sama dengan 4
dikali 4x min 3 dikali 2x pangkat 2 min 3x dipangkatkan 3. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Kemudian untuk adik teman-teman sekalian untuk memahami lebih lanjut mengenai fungsi turunan, bisa mengerjakan uji kompetensi yang ada di halaman selanjutnya pada buku. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.